Karena disinilah akan muncul huru hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Dan hari ini sudah terjadi Bapak Ibu. Bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan sabit begini di atas Zamzam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalah as-sa'atu al-Ka'bah, dan sungguh bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca apa yang disampaikan Rasulullah berikutnya, kalian akan melihat para pengembala kambing, tara ra'i'al ghanam al-masakin. Kalian akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin, hufatan, mereka telanjang kaki tanpa alas kaki, uratan, telanjang dada, cuma setengah pakaiannya, tidak sampai menutupi dada mereka. Yaskununa fi makanin murtafi, mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka akan jadi kaya raya dan akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Ada fokal jabal, sampai tinggi mengalahkan tingginya gunung. Terus lihat, ini tanda kiamat telah dekat ke kita. Ini 14 abad yang lalu. Sekarang kita mau menyaksikan pembuktian apa yang Rasulullah sabdakan tersebut. Ini Mekah di zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada satu lembar rumput pun, tidak ada satu ekor semut pun, dan tidak ada satu sumber air pun. Ibu-ibu mau tinggal di sini, Bu? Gratis, Bu. Ini Mekah, Bu. Kang, mau berapa hektar silakan. Mau, Bu? Mau nggak, Bu? Siti Hajar mau loh, Bu. Karena tahu nanti mahal di sini harganya. Siti Hajar luar biasa, ditinggalkan dengan Nabi Ismail di sini. Awalnya Nabi Ismail pun tidak, Nabi Ibrahim juga tidak tega. Ketika Nabi Ibrahim sudah bikin tenda, ya, menempatkan mereka di tempat yang indah, yang nyaman lah. Ya ini apa yang ini saya juga tahu. Ya. Yang mana aja lah. Ini Ka'bah nih. Maka saat itu pergilah Nabi Ibrahim, ditarik bajunya oleh Siti Hajar. Ini anta dahib ya Ibrahim. Kemana kau akan pergi, hai Ibrahim? Watatsurkunahuna, kau tinggalkan kami di sini. Uzurhi walana, lihat sekitar kita. Gak ada kehidupan sama sekali. Tega engkau meninggalkan kami di sini, Ibrahim. Karena ini perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab, hanya jangan menteteskan air mata. Berpaling lagi, bertolak lagi, tertarik lagi bajunya. Ajib soali ya Ibrahim, jawab pertanyaanku. Kenapa kau tinggalkan kami di sini? Mau pergi kemana? Tidak bisa menjawab karena perintah Allah. Dan secara manusia juga tidak tega meninggalkan anak dan istrinya. Apalagi Nabi Ismail masih merah saat itu. Yang ketiga kalinya Siti Hajar bertanya, Allahu amarka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan aku di sini? Kami di sini? Bala ya zawjati, Allah amarna bihada. Betul istriku, Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kau di sini. Nah, apa jawaban Siti Hajar? Idan la yudai anak, kalau begitu hatiku nggak akan sempit. Idhab ya zawji, pergilah wahai suamiku, tunaikan perintah Allah. Satajiduna minasyakirin, kau akan mendapati kami termasuk orang yang bersyukur dan bersabar. Wah subhanallah, kalau istri kita seperti itu kan hari ini, wah luar biasa. Bu mau tinggal sini, Bu? Baik. Nah ini Mekah gambarannya di zaman, gambaran Mekah di zaman Rasulullah SAW. Sudah ada gedung-gedung bertingkat, ya sudah ada Ka'bah sudah tinggi, rumah-rumah sudah nyaman. Ada pasar, Bu, jangan khawatir. Cuma nggak ada wifi, nggak ada internet, nggak ada jaringan, nggak ada televisi, mati gaya kita. Mau tinggal di sini? Enggak juga. Nah ini Mekah zaman kita sekarang. Mau tinggal di sini, Bu? Mau Bang Danik. Mau, Bu? Ya, 10 tahun yang lalu 1 meter 500 juta harga tanah di Mekah. 1 meter 500 juta. Ya, punya uang 1 miliar baru bisa kebeli tanah 2 meter. 1 miliar 2 meter tanah. Bisa bangun rumah 2 meter, kuburan kali. 2 miliar sekarang. Tapi Mekah seperti ini yang tidak disukai Rasulullah. Demi Allah. Bahkan Rasulullah pernah berdoa,
Allahumma barik lana fi Syam wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami Syam kami, dan berkailah untuk kami Yaman kami. Syam di atas, Yaman di bawah. Najd itu Saudi Arabia dilewat. Maka para sahabat meminta Rasulullah, ya Rasulullah, udullah yubarik lana fin najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan kami juga agar Allah memberkahi kami Najd, agar Najd diberkahi juga. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, tapi Rasulullah kembali tidak menyebutkan Najd. Sahabat meminta lagi untuk yang kedua kalinya, udullah yubarik lana fin najdina aidan. Ya Rasulullah, doakan juga kepada Allah ya Rasulullah agar Allah memberkahi Najd juga untuk kami. Maka yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, inna fiha tahayyadu al-zalazil wal fitan wa takhruju fi qarnu syayatin. Sesungguhnya di Najdlah akan muncul huru hara, kegonjang-ganjingan dunia, dan akan muncul padanya tanduk setan. Ini sering saya bahas para sekalian. Akan muncul tanduk setan di bumi Saudi Arabia. Najd itu nama dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani 1924. Tahun 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud mempersatukan kerajaan-kerajaan Arab. 13 lebih kerajaan Arab dipersatukan, diikat dalam satu kerajaan dengan nama Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Artinya kerajaan Ibnu Saud, pemilik Jazirah Arab, pemilik negeri Arab. Itu arti Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Ya, maka berubah menjadi gitu, tidak lagi Najd. Dan di sini ada tanduk setan kata Rasulullah. Tanduk setan yang mana para muslimin? Kalau saya sih melihatnya yang ini. Dan kalau kita nah ini Syam ada di sini, ini Yaman ada di sini. Ini Najd segitu gedenya nggak didoakan. Padahal ada Mekah dan Madinah. Karena disinilah akan muncul huru hara petaka dan gonjang-ganjing dunia. Dan hari ini sudah terjadi waktu itu. Bahkan tanduk setannya pun sudah muncul. Lambang bulan sabit begini di atas Zamzam Tower ini adalah itu tanduk setannya. Dan Rasulullah juga menyebutkan tadi, waqad adalah as-sa'atu al-Ka'bah, dan suku bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Pertama kali saya membaca hadis ini saya nggak paham apa maksudnya, karena saya belum melihat apapun. Tapi setelah berdirinya Zamzam Tower, wah di situ baru saya paham. Allahu Akbar, itu maksud Rasulullah SAW. Maaf, ya, masih panjang waktu ini. Panjang juga ada tanya jawab. Saya potong, disangkanya nanti ada zuhur ya. Pertama kali saya datang melihat Zamzam Tower ini, saya tatap sekali para Allah. Lama tidak melihat ini. Begitu saya datang, Zamzam Tower udah selesai itu. Perhatikan Zamzam Tower ini dan perhatikan benda yang satu ini. Ini nggak kelihatan begini. Mekah sekitarnya menyebut ini adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya jam, waktu. Apa kata Rasulullah tadi? Tanda kiamat akan datang pada kalian apabila bayang-bayang as-sa'ah menutup Ka'bah. Waktu Rasul mengucapkan ini, as-sa'ahnya ada tidak? Tidak ada. Itu yang membuat saya bingung. Sementara saat itu saya memahami as-sa'ah itu adalah kiamat. Tadi dibacakan ayatnya.
bukan ayat Al-Anbiya ya. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat as-sa'ah, kiamat kepada manusia. As-sa'ah, bayang-bayang kiamat menutup Ka'bah. Saya nggak paham saat itu. Tapi begitu berdiri ini jam-jam tower dan ada jamnya, orang Arab menyebutnya as-sa'ah. Oh ini dia. Ya, antara bulan-bulan ini nih, matahari ada pas pada posisi kalau dia menyoroti as-sa'ah, menghalangi lurus antara Ka'bah, Zam-Zam Tower dan matahari, maka penambah akan melihat. As-sa'ah ini bayangannya menutup Ka'bah. Habis sholat asar saya tidak, ya balik dulu, udah gitu balik lagi ke Masjidil Haram. Saya duduk sampai jam 5. Allahu Akbar, bayang-bayang as-sa'ah betul-betul menutup Ka'bah. Ini hadis Rasulullah SAW terjadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebentar Bapak Ibu, kemarin yang tadi. Nah, ini as-sa'ah. As-sa'ah ini jam tadi, dan ini Ka'bah. Ya, orang-orang yang ada di bawah sini melihat matahari ada pas di tengah-tengah bulan tadi. Maka jadilah bulan bintang. Dan itu menyorot as-sa'ah, dan pas as-sa'ah bayangannya menutup Ka'bah. Kemarin ada yang pulang umroh di film tuh, Ustaz ini bayangan as-sa'ah menutup Ka'bah. Nyaris Ka'bah tidak tersentuh oleh sinar matahari. Merinding Bapak Ibu, kiamat sudah dekat. Allahu Akbar. Bahkan yang Rasulullah sebutkan juga, tanduk setan ada di sana, ini tanduk setan ini. Saat saya di bawah, saya melihat matahari ada di sini Bapak Ibu. Matahari kan bintang. Ya, bintang. Ini jadi bulan bintang. Apakah bulan bintang simbol Islam? Tidak, bukan. Islam tidak menyembah dewa bulan dan dewa matahari, tidak. Sudah jelas Allah mengatakan pada itu kalau bulan dan matahari adalah tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Sebagian dari tanda kekuasaan Allah adalah siang, malam, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, bulan dan matahari. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau hanya kepada Allah kalian menyembah.